Hai, nama saya Via Maisaro. Saya dari kelas MA 18 B4. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dalam bidang ekonomi, perbedaan pasar modal dan pasar uang menjadi topik yang paling sering dibahas. Informasi ini pun menjadi modal penting bagi para investor pemula agar tidak salah pilih tempat di mana mereka akan mengalokasikan uangnya. Pasar uang adalah suatu wadah bertemunya para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana terjadi permintaan dan penawaran dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun. Sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya antar pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan jangka panjang. Dana jangka panjang tersebut adalah obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Dari penjelasan tadi dapat kita pahami perbedaan yang mendasar dari keduanya terletak pada jangka waktu dan instrumen yang diperjualbelikan. Nomor 9, mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan? Globalisasi berarti perpaduan atau integrasi pasar keuangan seluruh dunia dalam suatu pasar keuangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah 1. Deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Yang kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan. Yang ketiga, peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Faktor tersebut saling berhubungan. Yang ketiga, nomor 10. Mengapa pasar keuangan antar negara seperti terintegrasi? Pada dasarnya, integrasi bertujuan untuk mengangkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu kawasan. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan mengadakan kerjasama dalam bidang perekonomian dan keuangan dengan cara menghapuskan hambatan-hambatan arus faktor produksi dan menjamin lancarnya lalu lintas transaksi keuangan. Dengan terintegrasinya perekonomian antar negara, maka arus faktor produksi dapat tersalurkan dengan lancar hingga memberikan dampak positif terhadap negara yang terintegrasi. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Yang kelima, nomor 14, jelaskan makna fungsi kebijakan dalam sistem keuangan. Fungsi kebijakan sistem keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Yang keenam, nomor 19, faktor-faktor pendorong inovasi keuangan, yaitu 1. Perkembangan teknologi, kebutuhan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, perubahan yang terjadi secara global. Yang keempat, ingin menjadi yang terdepan. Berikutnya, jelaskan bagaimana klasifikasi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah dengan mengelompokkan lembaga keuangan berdasarkan kegiatannya.
menghimpun dana dari masyarakat secara langsung atas dasar cara pengelompokan tersebut. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Yang berikutnya, mengapa koperasi simpan pinjam masuk ke dalam lembaga keuangan depositori? Karena koperasi simpan pinjam bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan koperasi juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Berikutnya, soal nomor 23, jelaskan perbedaan bank umum dan BPR. Perbedaan bank umum dan BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Jika bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, maka BPR tidak menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, namun BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Nomor 24, lembaga pembiayaan apa saja yang berkembang di Indonesia? Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan yang berkembang di Indonesia yaitu perusahaan sewa guna usaha atau leasing di Indonesia yang terdaftar di OJK, diantaranya Adira Finansi, BCA Finansi, BSI Finansi, dan lain-lain. Yang kedua, sebuah perusahaan anjak piutang mendapatkan modal atau pembiayaan dari kegiatan pengelolaan, pembelian, dan mengambil alih piutang dari sebuah perusahaan. Setidaknya ada 4 perusahaan anjak piutang baik multinasional maupun lokal yang masih aktif di Indonesia, yaitu Aditama Finance, SG Finance, dan yang lainnya. Terima kasih. Jadi sekian presentasinya. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.